Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Aunike Sumampo, NIM 19671033 dengan FISIP semester 6 akan mempresentasikan dengan mata kuliah metodologi ilmu politik tentang peralihan dari tradisionalis ke behavioralis. Pertama yaitu pergeseran paradigma dari tradisional ke behavioralis bukanlah tanpa pergolakan. Mengingat pendekatan tradisional menurut sejarahnya pernah mendominasi sebagian besar pemikiran politik hingga pada selesainya PD kedua atau yaitu Perang Dunia Kedua. Dominasi pendekatan tradisional cukup besar pengaruhnya karena pendekatan ini disokong oleh ilmuwan pemikir seperti Leo Strauss, Eric Voegelin, John Hallowell, dan Russell Kirk. Kebesaran sang tokoh dan pengaruh kuat pendekatan tradisional tak bisa tertandingi bagi oleh pendekatan apapun. Logika ini dibenarkan Ambong dengan mengatakan bahwa sekalipun ketidakjelasan masih menghantui para pemikir behavioralis. Yang bagian kedua yaitu istilah behavioralisme, yaitu yang pertama kali digunakan oleh Frank Kent lewat bukunya Political Behavioral, The Heretofore, Unwritten Laws, Customs, and the Principle of Politics as Practiced in the United States. Namun pada perkembangannya, behavioralisme yang diambil dari ilmu psikologi dipahami untuk membantu menjelaskan semua referensi yang berbau data subjektif seperti tujuan-tujuan, keinginan-keinginan, emosi maupun ide-ide dari penelitian yang dipandang ilmiah. Keberhasilan behavioralisme sebagai sebuah paradigma bersamaan dengan munculnya beberapa gejala lain di Amerika Serikat yang sangat menopang dan kondusif bagi perkembangan ilmu politik sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan pendekatan behavioralis semakin pesat seiring dengan pencapaian statusnya sebagai suatu pendekatan dalam studi politik. Ada banyak contoh yang terkenal di bidang ini, yaitu sebutan nama penganut behavioralis seperti V.O.K., David B. Trauman, Gabriel Almond, Robert Dahl, Laswell, Herbert Simon, David Easton, dan Hans Morgenthau. Tidak hanya itu, behavioralisme sebagai sebuah pendekatan telah berhasil mengundang segenap perhatian para ilmuwan sosial dan politik serta halayak ramai. Yang mendukung maupun menolaknya, sebab ilmu pengetahuan hanya bisa hidup bila suatu penemuan ditolak lantas dicari gantinya. Namun hanya bisa dikembangkan kalau suatu penemuan diterima dan dipakai sampai suatu saat ia lekang, terkuras, saman, dan hilang kemampuannya menjelaskan fenomena. Karena itu sikap tolak terima rasional oleh the scientific community adalah suatu gerak maju di dalam kultur keilmuan suatu bangsa. Jejak behavioralisme semacam ini mulai terasa di Indonesia setelah banyak sarjana-sarjana ilmu politik yang belajar di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, kembali ke tanah air dengan membawa banyak literatur yang tidak lagi bersifat yuridis tetapi sangat behavioralis.
Para ilmuwan behaviораlis begitu antusias mempelajari banyak aspek yang semula tidak tertangkap dalam pengamatan mereka. Bahkan analisisnya pun bergeser dari lembaga ke manusia atau pelaku atau yang dimaksud sebagai aktor dari struktur ke proses. Para penganut pendekatan ini tidak hanya mempelajari lembaga-lembaga, tetapi juga manusia-manusia dalam lembaga itu. Bagaimana mereka menjalankan tugasnya dan bagaimana mereka memandang perilaku mereka sendiri. Dalam rangka itu pula muncul penelitian mengenai rekrutmen politik, kepemimpinan, masalah perwakilan, sosialisasi politik, dan seterusnya. Sekian paparan materi saya, tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk bergabung atau daftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih.